Halo Sobat Listener, kali ini kita akan menceritakan riwayat dinasti Mamluk di Mesir, sebuah kekaisaran Islam yang didirikan oleh para budak, dan satu-satunya kekaisaran yang berhasil memukul mundur pasukan Mongol dalam pertempuran terbuka secara permanen. Penasaran dengan kisahnya? Let's go, ikutin terus videonya. Dinasti Mamluk di Mesir memiliki hubungan yang cukup erat dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hal ini karena sultan dari dinasti Ayyubiyah merupakan tuan-tuan dari para budak yang mendirikan dinasti Mamluk. Para budak tersebut awalnya diberi pendidikan militer dan agama untuk kemudian menjadi tentara sultan. Tentara Mamluk kebanyakan berasal dari daerah Kaukasus dan Laut Kaspia. Di daerah Transosiana, mereka dijual sebagai budak yang kemudian dikirim ke Mesir untuk bekerja di bawah Sultan dinasti Ayyubiyah. Di waktu Sultan Al-Malik Al-Saleh naik tahta, Sultan melihat tentara Mamluk sebagai tentara yang setia dan telah menunjukkan kemampuannya pada saat perang melawan tentara salib serta waktu bersaing dengan rival-rival politiknya. Hal itu membuat Sultan mengeluarkan kebijakan agar tentara Mamluk menjadi penjaga sekaligus pasukan pribadinya. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan hak-hak istimewa, baik dalam penghargaan yang bersifat material maupun dalam karir militer. Sehingga tentara Mamluk memiliki pamor dan terkenal sebagai elit dari pasukan dinasti Ayyubiyah. Setelah Sultan Al-Malik As-Saleh meninggal, ia digantikan anaknya yang bernama Turanshah. Namun, ia tidak disukai oleh tentara Mamluk karena lebih mengutamakan pasukan dari suku Kurdi, saingan militer tentara Mamluk, sehingga Turanshah akhirnya dikudeta oleh pemimpin Mamluk Aibak dan Baibars hingga terbunuh. Istri Al-Malik As-Saleh, Sajarah Al-Dur, dengan cepat mengamankan kekuasaan pasca Turanshah terbunuh. Ia lalu membuat kesepakatan dengan tentara Mamluk serta memproklamirkan dirinya sendiri sebagai sultanah. Karena kondisi politik waktu itu, setelah 3 bulan berkuasa, Sajarah harus menikahi pemimpin Mamluk, Aibak, agar dapat berkuasa lebih lama. Aibak lalu mengangkat Musa, keturunan Ayyubiyah, sebagai penguasa untuk menarik simpati orang-orang dari dinasti Ayyubiyah. Namun, setelah simpati itu tidak dibutuhkan, Musa lalu dibunuh Aibak sendiri. Dengan terbunuhnya Musa, menandakan berakhirnya dinasti Ayyubiyah dan munculnya dinasti Mamluk. Dalam 7 tahun pemerintahannya, Aibak sibuk untuk mengikis kekuatan politik dinasti Ayyubiyah di Suriah dan Mesir. Karena hal itu, Aibak sering melakukan kampanye politik dan meninggalkan istana untuk diurus sang ratu, yakni Sajarah. Sang ratu kemudian menjadi lebih dominan dalam pemerintahan negara, sehingga saat mendengarkan kabar bahwa Aibak mau menikah lagi, ia segera membunuh Aibak untuk mengamankan posisi politiknya. Namun ia juga meninggal karena dibunuh oleh istri pertama dan anak Aibak di kemudian hari. Setelah Aibak meninggal, tumpuk kekuasaan digantikan oleh anaknya Ali yang masih berusia muda. Namun 2 tahun kemudian ia lalu mengundurkan diri dan kekuasaan berganti ke tangan wakilnya Qutbus. Saat Qutbus berkuasa, Baibars, salah satu pimpinan Mamluk yang sebelumnya mengasingkan diri untuk menjadi petani di Suriah, kembali ke Mesir karena mendengar ancaman Mongol. Singkat cerita, ia melawan Mongol bersama sang sultan sebagai komandan perang. Di bawah kepemimpinan Sultan Qutbus dan Panglima Baibars, mereka berhasil mengalahkan dan bahkan memukul mundur pasukan Mongol yang terkenal tidak bisa dikalahkan. Pertempuran tersebut dinamakan Ain Jalut. Setelah pertempuran, pamor Baibars kembali menguat karena terkenal dalam pertempuran. Memanfaatkan momen tersebut, Baibars lalu membunuh Qutbus dan menjadi penguasa di Mamluk. Dalam masa pemerintahan Baibars, dinasti Mamluk memperoleh masa keemasannya. Pembangunan fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan. Baibars berhasil melakukan manuver politik, yaitu merebut tongkat Khalifah Islam dari sisa-sisa dinasti Abbasiyah, sehingga sultan-sultan dan amir-amir dari berbagai negara berbondong-bondong menjalin hubungan dengannya, sekaligus meminta restu untuk diberi legitimasi kekuasaan. Selain itu, Baibars juga berhasil mengusir Mongol dan tentara salib di Suriah.
Ia juga meratakan sisa-sisa kelompok Hasasin untuk selamanya. Masa keemasan dinasti Mamluk juga dilanjutkan saat Sultan Polaun berkuasa. Pasca mereka berdua, dinasti Mamluk mengalami era kemunduran. Kemunduran ini terjadi ketika perebutan kekuasaan untuk menjadi sultan semakin brutal. Sampai-sampai pembunuhan sultan merupakan hal yang biasa. Hal ini terjadi karena tidak adanya sultan yang kuat secara politik maupun militer. Selain itu, wibawa khalifah mulai menurun di mata rakyatnya karena hidup mereka yang hedon dan juga berfoya-foya. Sejak periode ini, jabatan sultan tidak lagi menggambarkan lembaga yang menjamin kelangsungan pemerintahan, tetapi tempat kesenangan dan kemewahan belaka. Kelalaian para khalifah dalam mengontrol wilayah-wilayah lain juga membuat amir-amir di setiap wilayah sering mengajukan protes dan tidak sedikit yang melepaskan diri untuk kemudian beralih bergabung ke dinasti Turki Utsmani. Puncaknya, dinasti Mamluk tutup usia pada tahun 1517 di bawah kekuasaan Sultan Salim karena tidak dapat membendung ekspansi Kesultanan Turki Utsmani yang saat itu sudah berhasil mencapai Kairo. Sekian dari kisah sejarah Bani Mamluk di Mesir. Perlu diketahui, dinasti Mamluk merupakan penyelamat peradaban Islam yang saat itu sedang dirongrong oleh ekspansi pasukan Mongol. Berkat dinasti ini, wilayah-wilayah Islam yang ada di Afrika dan di Timur Tengah bagian selatan bisa diselamatkan dari kehancuran. Nah, sahabat Visionary, gimana pendapat kalian? Bisa kalian sertakan di kolom komentar. Itu saja dari saya. See you next time.